Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan sesi yang kedua ini. Pendeta Angga akan melanjutkan sedikit nanti materinya, khususnya bagaimana teknik menyusun tata ibadah secara kreatif. Kemudian nanti kita akan masuk di dalam kelompok. Kita akan langsung masuk pada sesi yang kedua. Silakan, Pendeta Angga. Yes, ya. Mohon slide yang tadi ditampilkan untuk Jumat Agung. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya adalah apakah susunan liturgi kita itu boleh dibolak-balik? Apakah boleh dibolak-balik? Pengakuan iman dulu di depan. Baru nanti yang lainnya di belakang. Kayaknya enggak boleh. Berarti ada kemungkinan boleh dong, Bu. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya ibadah minggu, susunannya memang demikian. Tetapi untuk ibadah-ibadah khusus, saya pernah membolak-balik susunannya dan tidak ada jemaat yang protes. Kenapa? Karena pendeta yang buat, enggak gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu lihat, di contoh liturgi Jumat Agung yang saya buat, itu saya susun liturgi jalan salib menurut Injil Yohanes. Maka ketika penyangkalan Petrus itu ada di depan, maka disitulah saatnya jemaat diajak untuk kembali mengingat pengakuan imannya. Maka pengakuan imannya di depan. Jadi liturginya jadi bentuk liturgi jalan salib. Unsur-unsur liturginya itu tetap ada semua, tetapi susunannya itu ada yang diubah. Dan itu jemaat tidak protes karena apa? Karena jemaat ketika mengikuti liturgi itu paham. Oh, ini ditaruh di sini karena alasannya ini dan tepat. Seringkali kita mengubah apa yang ada, alasannya bukan karena ini tepat, tetapi variasi. Nah, itu jadi bahaya. Jadi kalau tidak tahu maknanya secara betul, secara pasti, dan tidak bisa memberikan argumen yang jelas, maka jangan mengotak-atik apa yang sudah menjadi kebiasaan jemaat. Itu akan menimbulkan masalah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan bagi jemaat. Nanti bisa dilihat contoh-contoh liturgi yang saya buat itu sebagian adalah hanya adaptasi dari liturgi-liturgi kuno. Jadi misalkan ya, di liturgi Paskah itu saya buat liturgi cahaya. Ada yang pernah mengikuti liturgi cahaya? Belum ya, nanti bisa dilihat gitu. Itu jemaat bisa mengikuti dengan senang, dengan gembira, karena tahu, oh ini maknanya ini, dijelaskan dengan narasi yang jelas, sehingga ketika jemaat mengikuti liturgi itu jemaat bisa larut terhanyut di dalamnya. Nah, untuk Jumat Agung kalau di luar negeri itu tidak ada ibadah, tapi adanya kegiatan para liturgi ya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini. Saudara-saudara kita Katolik itu kalau di Jumat Agung di gereja itu tabernakelnya kosong, nggak boleh ada hiasan, kegiatannya paling jalan salib dan lain sebagainya. Tidak ada misa, tidak ada perjamuan. Kemudian Sabtu Sunyi. Nah, Sabtu Sunyi ini apa? Sabtu Sunyi ini sebetulnya bukan satu bagian yang dalam tanda kutip ini wajib. Kalau di gereja saya nggak ada Sabtu Sunyi, Bapak Ibu. Adanya Sabtu Gladi Bersih. Karena besok Paskah. Jadi ini gladi bersih gitu ya. Jadi Sabtu Sunyi ini ya bagi gereja-gereja yang bisa melakukannya itu baik. Tapi bagi yang tidak bisa, ya bisa dimaklumi gitu ya, karena kepadatan dari acara yang ada. Lalu Minggu Paskah, nah liturgi cahaya itu kurang lebih seperti ini, umat berkumpul, ibadahnya di luar, ada api unggun, kemudian penyalaan lilin Kristus, lalu umat berarak masuk dan candlelight. Jadi candlelight di malam Natal itu justru asalnya dari liturgi cahaya di malam Paskah. Karena perayaan Paskah ada lebih dulu daripada Natal. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke siklus Paskah 10 hari menjelang Pentakosta. Kemudian yang menarik adalah antara kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan Pentakosta ada yang namanya novena. Noven itu artinya 9 malam menjelang turunnya Roh Kudus.
Ini kalau waktu saya praktek di GKI Jawa Barat, ini malam pekan Pentakosta namanya. Itu setiap hari ada persekutuan gitu ya. Dan biasanya yang dibahas tentang buah roh. Ada 9 tuh. Pas bahas satu persatu. Nah, ini bisa jadi kegiatan alternatif di luar liturgi minggu, novena, turunnya Roh Kudus. Kalau dulu para murid menantikan turunnya Roh Kudus, nah terus kalau kita sekarang maknanya apa? Kalau kita menyelenggarakan itu, menantikan Roh Kudus berkarya dalam diri kita, supaya kita punya 9 buah roh. Karena kita orang percaya itu dituntut punya 9-9-nya. Dan melalui malam novena itu diingatkan, apakah kita sudah punya kasih, apakah kita sudah punya pengendalian diri, apakah kita sudah bersabar, dan lain sebagainya. Lalu masa Paskah ditutup dengan Pentakosta, dan itu memperingati turunnya Roh Kudus. Dan kalau di GKI wilayah Jawa Tengah, ini bersamaan dengan tradisi Hari Raya Unduh-Unduh, Thanksgiving Day. Kalau di Jawa Timur saya tidak tahu. Adakah yang sama? Ada ya. Nah, celakanya unsur turunnya Roh Kudus, peringatan turunnya Roh Kudus itu tergeser dengan Hari Raya Unduh-Unduhnya, dengan Thanksgiving Day-nya. Nah, kita harus perlu menyeimbangkan itu. Dasarnya apa? Memang pada waktu hari Pentakosta itu kalau di perjanjian lama persembahan syukur mereka. Jadi tidak salah kita menempatkan hari persembahan syukur tahunan di Hari Raya Pentakosta. Tetapi penekanannya harus seimbang. Ini kita bersyukur atas berkat Tuhan, plus bersyukur karena kita memperingati turunnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Para pembuat liturgi harus mengusahakan keseimbangan ini. Masa biasa itu kita warna liturginya hijau. Kenapa hijau? Hijau itu simbol dari tumbuhan yang terus bertumbuh dan harapannya berbuah. Harapannya di masa biasa ini gereja bersiarah, kita bertumbuh dalam iman dan berbuah. Saya pernah berkunjung ke satu gereja di masa biasa, itu dekorasi liturginya unik Bapak Ibu. Setelah Paskah itu di tembok-temboknya itu ada pot-pot, lalu ada tanaman anggurnya. Saya datang ke situ masih cuma daun anggur saja. Tapi beberapa minggu kemudian saya ke situ, muncul buah anggurnya hijau. Saya lihat, ini berarti besok akan muncul yang merah atau yang ungu. Benar, 2 minggu lagi saya datang, itu muncul yang merah. Jadi gereja itu dekorasi liturginya hidup. Tidak hanya di hari raya, tapi minggu biasa pun ada tim dekorasi yang betul-betul memperhatikan. Di pilar-pilar itu ada tanaman anggur dari plastik yang menjulur dan buahnya itu semakin lama semakin banyak bertahap. Mengingatkan kita semua sebagai orang percaya di minggu biasa itu seperti itu. Harus berbuah dalam Tuhan. Lalu ditutup dengan Minggu Kristus Raja. Oke, itu dan yang terakhir tentang menyusun liturgi kreatif. Slide yang pertama bagian yang terakhir. Slide yang sebelumnya bagian terakhir. Ya. Yang sebelumnya. Ya, ini. Menyusun liturgi secara kreatif. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat, tujuan kita menyusun liturgi secara kreatif itu apa? Tujuannya tidak lepas dari pemahaman dasar liturgi. Pemahaman dasar liturgi yang tadi saya sebutkan, liturgi itu adalah titik-titik umat bagi Tuhan. Liturgi adalah tindakan aktif, pekerjaan aktif umat bagi Tuhan. Jadi ketika kita mau menyusun liturgi secara kreatif, berarti tujuannya supaya jemaat bisa semakin aktif, terlibat dalam setiap bagian di dalam liturgi. Ketika kita membuat liturgi kreatif, tetapi justru membuat jemaat semakin pasif menjadi penonton, itu bukan liturgi kreatif yang baik. Liturgi kreatif yang baik adalah membuat jemaat yang berpartisipasi itu semakin banyak partisipasinya di dalam ibadah. Nyanyinya bisa semakin keras, bisa semakin bersemangat. Kalaupun bertepuk tangannya juga semangat. Kalau mengucapkan litani juga diucapkan dengan baik. Kalau berdoa bisa hening dengan baik dan lain sebagainya. Lalu prinsip yang kedua,
Menyusun liturgi secara kreatif tujuannya adalah berkaitan dengan pemahaman mengenai transendensi dan imanensi Allah. Yaitu liturgi yang baik harus bisa mengusahakan agar jemaat berjumpa dengan Allah yang transenden sekaligus imanen. Bagaimana kita itu sekreatif mungkin supaya dalam liturgi itu jemaat bisa merasakan transendensi Allah dan imanensi Allah. Dan yang terakhir, menyusun liturgi secara kreatif itu tujuannya berkaitan dengan kalender liturgi. Kalender liturgi tadi yang menjadi pusatnya, porosnya siapa? Yesus Kristus. Jadi demikian. Menyusun liturgi secara kreatif tujuannya membantu umat untuk semakin aktif mengekspresikan imannya kepada Allah. Menyusun liturgi secara kreatif tujuannya membantu umat merasakan kehadiran Allah yang transenden dan yang imanen itu. Menyusun liturgi secara kreatif tujuannya adalah membantu umat memahami karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ketika liturgi yang kita buat itu justru menjauhkan umat dari Yesus Kristus, itu berarti ada yang salah. Prinsip yang harus dipegang ketika kita menyusun liturgi kreatif ini. Kita berkreasi di dalam membuat liturgi bukan dengan tujuan agar jemaat tidak bosan. Bukan dengan tujuan agar jemaat semakin banyak datang beribadah. Kalau ini semua kita lakukan, niscaya Tuhan akan tambahkan dombanya kepada kita. Karena kita dapat memberikan makanan yang baik dan sehat melalui liturgi yang kita buat. Konsepnya adalah Allah itu gembala agung, kita itu gembala kecil. Sang gembala agung akan memberikan domba-dombanya kepada gembala kecil ketika gembala kecil itu dipandang oleh Allah bisa memberikan yang baik bagi domba-dombanya. Nah, ini prinsipnya. Nah, sekarang kita akan praktek membuat liturgi. Tugasnya ada di grup WA, sudah tergabung dalam grup WA ya. Nah, di situ ada satu materi tentang bahan dian penuntun mengenai ibadah Paskah sore, perjalanan ke Emmaus. Tugasnya adalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak membuat liturgi secara lengkap karena itu tidak mungkin, hanya dalam sekejap. Tugasnya adalah carilah lagu-lagu untuk kebaktian itu secara kreatif. Secara kreatif dalam artian begini, di dalam satu ibadah biasanya kan ada 6 lagu. Itu mungkin bisa lebih, karena dalam satu bagian itu medley dari 2 lagu. Atau mungkin bisa kurang. Kenapa kurang? Karena ada lagu yang baitnya ada 9. Maka dinyanyikan di bagian sini bait 1 sampai 4, di bagian sini dilanjutkan bait 5 sampai 9. Ya, tugasnya adalah di dalam kelompok menyusun daftar lagu untuk ibadah yang temanya itu Emmaus itu ya. PDF. Ya, Emmaus perjumpaan apa? Ya. Nah, langkah-langkah menyusun liturgi secara kreatif Bapak Ibu seperti apa? Yang pertama, harus baca tema terlebih dahulu. Tema sudah ada ya, tujuan apa sudah ada, sehingga kita bisa mendapat gambaran, oh berarti ini lagu pengutusannya itu ya harus sesuai dengan tema itu. Kita sudah dapat gambaran. Lalu setelah lihat temanya, kita lihat ini ada dalam kalender gerejawi siklus apa? Oh, siklus Paskah. Kalau siklus Paskah berarti ini berkaitan dengan kebangkitan Kristus, karena ini Paskah sore. Berarti lagu-lagunya kita cari dulu lagu-lagu yang berkaitan dengan Paskah. Kemudian kita lihat tujuannya apa? Berkaitan dengan apa? Oh, tujuannya misalkan percaya kepada Yesus. Kita cari dulu lagu-lagu yang kaitannya dengan percaya. Setelah itu kumpul bersama-sama dipilih. Mana yang paling sesuai? Setelah dapat yang paling sesuai, coba sekarang disusun urutannya dari lagu pertama sampai lagu ke-6. Setelah diurutkan 1 sampai 6, coba Bapak Ibu bayangkan mengikuti ibadah dengan lagu pilihan itu. Dari pertama, nuansanya gimana ya? Oh, ini nuansanya lagu pertama. Misalkan ya, lagu pertama soal Paskah. Terpuji Engkau Allah Maha Besar karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Itu lagu pertama. Oh, nuansanya begini. Terus lagu kedua, ini soal Paskah. Apa ya? Anak Allah Yesus namanya. Oh ya, itu tadi yang pertama ini nuansanya ini transenden nih. Modelnya begitu, lalu yang ini agak imanen, ini agak riang gitu ya, membuat
merasa Allah itu dekat. Terus yang ketiga, pengakuan dosa. Pengakuan dosa apa ya? Wah, ini kok daftar lagunya ada Golgota, tempat Tuhanku disalib, kepala yang berdarah di muka Tuhan Yesus. Tidak cocok semua. Itu kan? Cari yang lebih cocok. Karena lagu-lagu itu asosiasi jemaat adalah untuk Jumat Agung. Maka misalkan tak mudah jalanku yang menuju ke surga. Karena itu berbicara soal perjalanan. Itu ya. Lalu kemudian lagu keempat. Lagu keempat ini berbicara soal apa temanya, tujuannya cari lagu itu, masukkan persembahannya apa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hanya memberikan tugas menyusun liturgi kreatif ini hanya sebatas menyusun lagunya dulu, dan kelompok Bapak Ibu harus mempertanggungjawabkan kenapa milih lagu itu. Diberi alasan. Nanti kelompok yang beruntung akan diminta untuk presentasi ke depan. Karena dalam waktu yang singkat ini tidak mungkin kita akan membuat keseluruhan liturgi dari awal sampai akhir. Jadi pemilihan lagu dulu itu yang paling pokok. Nah, kalau ada kelompok dari perjalanan ke Emmaus ini, kemudian punya ide, sudah punya gagasan. Pak, kami di awal sebagai kata pembukanya itu tidak dalam bentuk pendeta ngomong, tapi kata pembukanya dalam bentuk fragmen. Perjalanan anak Tuhan yang mengalami keputusasaan. Idenya dari perjalanan ke Emmaus, tapi itu dikontekstualisasikan dengan keadaan sekarang. Murid yang pergi ke Emmaus itu kan murid yang putus asa. Karena guru yang diharapkan ternyata kok mati disalib, dia pulang kampung gitu kan. Nah ini juga sama. Mungkin perjalanan anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan, setiap pelayanan, tapi kok nyari kerjaan, tidak dapat-dapat, nyari jodoh, tidak dapat-dapat. Dia mulai undur, dua orang ini berjalan, bercakap-cakap. Itu sebagai kata pembuka. Kalau bisa sampai seperti itu, baik. Tapi kalau tidak, minimal susun lagunya, lalu pertanggungjawabkan pilihan lagu itu. Kenapa milih lagu ini? Itu ya. Waktunya sampai jam berapa, Pak Erik? Untuk sesi ini kita sampai pukul 14.30. Kalau kita berikan waktu 15 menit cukup? 20 menit ya? 20 menit, iya. Oke. 20 menit ya Bapak Ibu. Cukup. Ya, kita akan minta beberapa perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan apa yang diperoleh. Tidak hanya mempresentasikan hasilnya, tetapi mempresentasikan juga dinamika dalam kelompok. Kesulitannya apa, hal baru yang didapat apa ketika ternyata menyusun sebuah liturgi, baru nyusun lagunya saja, ternyata seru atau membingungkan gitu ya, bersama-sama dengan rekan-rekan yang punya spesifikasi pelayanan yang berbeda-beda. Ada yang pemusik, ada yang penyanyi, ada yang membuat liturgi. Nah, supaya adil, saya hanya akan meminta 3, Pak Erik, karena di Jawa Timur ini terkenal hanya ada 3 klasis. Dan klasisnya itu dari timur ke barat, kemudian ke selatan, betul ya? Nah, berarti yang pertama, klasis yang paling timur yang ada anggotanya dari Bojonegoro. Yang ada dari Bojonegoro. Kok timur, barat, kalau barat Bojonegoro. Barat. Tengah Madiun. Barat Bojonegoro, silahkan. Yang ada 2 pasti, tapi pasti terpisah atau satu kelompok. Ya, silahkan salah satu untuk maju. Ya. Tapi ini kelihatannya gawat Pak Erik. Karena sudah tidak ada iming-iming buku. Buku ini masih ada banyak. Sudah dapat semua. Jadi yang itu. Kelompoknya salah satu Bojonegoro silahkan maju. Mari silahkan. Kelompoknya siapa ini? Pendeta Fuera Ragea dan Pak Michael, iya. Ada? Silahkan. Semuanya? Ya, enggak, satu kelompok. Ya maju semua boleh deh, supaya ramai. Kita beri tepuk tangan. Kalau ini sudah siap sambil nyanyinya ini. Langsung dipraktekkan ya. Kita langsung ibadah minggu ya Bapak. Saudara pendeta, ada pianis, ada kantoria.
Liturgos. Ya, selamat sore, selamat siang Bapak Ibu. Kami mewakili kelompok 9 apa Bojonegoro tadi? 9. Iya, kita akan men-sharingkan dengan singkat lagu-lagu yang aku sharing lagu, nanti kesulitannya teman-teman saya di kiri kanan. Biar kita adil kan? Oke, lagu prosesinya kami pilihnya KJ 188. Kristus bangkit soraklah. Terus nyanyian jemaatnya kami pilihnya, kami medley sebab dia hidup, di medley sama apinya berkobar dalam hatiku, NKB 104. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Nah, nanti ada WL-nya ngomong dulu, Pak. Apinya Iya. bisa. Masuk ya. Bisa masuk. Ya. Ya. Kalau nggak bisa, WL-nya ngomong dulu, ganti Enggak. suasananya. Itu WL-nya justru nggak usah ngomong. Jadi Langsung bridge-nya WL-nya cuma ngomong judulnya aja atau jembatan, tapi jangan diputus karena jadi jelek. Ya, itu maksud saya, Pak. Iya. Oke, lanjut. Terus pengakuan dosanya PKJ 41, ku datang kepadamu. Kayak mana lagunya? Datang kepadamu anak domba Allah. Saya ngetes tadi, Pak. Boleh. Ya. Masuk. Mantap, Bapak Ibu. Terus berita anugerahnya bersamamu Bapa, karena kan dia sesuai dengan tujuan dari temanya kan ya. Oke. Iya, ada Tuhan yang selalu ada gitu ya dalam momen-momen gelapnya. Terus persembahannya KJ 439. Bila topan keras melanda hidupmu. Oke. Letih lesu ya. Iya. Ya, oke. Letih lesu hitung berkat Tuhan aja. Ya. Kemudian pengutusannya jalan serta Yesus setiap hari. Jadi kami mengharapkan ini ibadah intergenerasi, jadi nanti bisa ada lagu sekolah minggunya juga. Gitu kurang lebih. Ya, sip. Ya. Sekarang dinamikanya di ya. dalam menyusun liturgi bersama-sama. Siapa kira-kira? Nah, inilah kesulitan kami, gitu ya. Iya, memang dalam pemilihan lagu begitu ya. Kadang-kadang ketika lagu itu sudah tentukan, ya beberapa dari kami itu lagunya gimana ya, begitu. Jadi lagunya tidak terlalu familiar. Nah itu, jadi ya kita perlu buka YouTube dulu, buka ini, lalu oh iya lagunya seperti ini, gitu ya. Lalu kemudian mencoba untuk ya mencari tuh lagu ceritanya tentang apa ya. Nah, itu juga ternyata nggak mudah. Ya, karena setiap lagu itu belum tentu mempunyai informasi yang lengkap, yang baik. Maka kami beriman saja, pasti lagunya begini. Nah, sudah pilih saja sudah itu, kira-kira begitu. Ya. Nah, kita beriman saja lah kayak gitu. Lalu rasanya itu ya, apa kesulitan di kelompok kami? Ya. Pertanyaannya, dengan kehadiran sosok pemusik di kelompok, membantu atau justru mempersulit? Membantu ya, Pak. Membantu ya, puji Tuhan. Oke. Syukur kepada Allah. Ya. Membantu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini dinamikanya menarik. Yang pertama adalah ketika kita menemukan lagu yang bagi kita itu tidak asing, tapi ternyata bagi orang lain dan bagi jemaat itu asing. Caranya bagaimana? Buka YouTube, Pak. Buka YouTube. Maksudnya bagaimana supaya itu tetap bisa dipakai dalam ibadah. Oh. Ya. Dilatihkan di awal, oke. Lalu misalkan mau digeser, itu bukan sebagai lagu jemaat, tetapi sebagai pengisi pujian bisa. Atau misalkan lagu itu kan ada beberapa bait, atau mungkin dia bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bait pertama dinyanyikan oleh solis dalam bahasa Inggris dulu. Lalu nanti bait keduanya diulangi lagi bait 1 tapi pakai bahasa Indonesia. Jemaat paling tidak sudah pernah dengar. Dan dalam satu ibadah, kalau ini menurut saya pribadi ya, paling banyak hanya ada satu lagu baru. Ketika lebih dari satu, maka jemaat tidak bisa mengikuti ibadah itu dengan baik. Gitu. Ya, terima kasih tepuk tangan buat kelompok berapa ini tadi? Kelompok 9. Kelompok 9. Oke. Terima kasih. Selanjutnya,
Berarti yang paling selatan. Oh, selatan. Klasis apa? Selatan agak tengah dikit gitu. Boleh. Madiun ya, klasis Madiun. Yang ada di kelompoknya dengan anggota jemaat dari klasis Madiun. Berarti GKI mana aja tuh? Payung Sari, Damai. Mari, Sidoarjo. Loh, ini kumpul ya. Sidoarjo, Manyar kumpul. Yang lain deh. Yang ada yang Gangeng Sari? Oh, Gangeng Sari nggak datang. Oh, silakan Bu. Silakan. Ada Bipo, ada Gayung Sari. Dari mana Bu? Rasti, Gresik, Citraland. Monggo silakan. Enak tak? Ini orang Jawa bilang dilalah, Mas. Dilalah. Dilalah itu Pak Michael tadi, selain pianis, dia seorang dosen. Ya. Ini istrinya. Oh, gitu. Bu Sinta. Silakan. Ya, ini 5 diva. Bu, deketan Bu, saya takut kalau jauh-jauh. Ya. Iya, selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Kami dari kelompok 1. Tadi sudah sempat berdiskusi, walaupun sebenarnya 20 menit nggak cukup Pak. Iya. Buat Bapak sendiri pasti juga nggak cukup kan bikin liturgi, bikin memilih lagu-lagu ini. Tapi ya kami berusaha semaksimal mungkin. Jadi yang pertama untuk jemaat berhimpun kami memilih KJ 204 Sang Kristus Bangkit Nyanyilah. Ini Lagunya gimana itu? Terus saya nggak tahu lagunya. Nah, tapi ketika lihat teksnya, baitnya, cocok nih buat Pasca. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau menemukan kasus seperti ini, kalau kita sendiri tidak bisa menyanyikannya, jangan menyuruh jemaat untuk menyanyikannya. Ya. Bisa Pak dipelajari bisa. Ya. Yang bisa dijadikan lagu yang lain. Memang tadi nggak lihat notasinya, jadi nggak tahu lagunya bagaimana. Nah, dari alternatif lagu-lagu pembukaan tadi, ada satu lagu yang sebetulnya itu mudah, tetapi kenapa tidak muncul dari saya keliling? Dikau yang bangkit maha mulia. Ada ya di sana ya? Tadinya mau itu. Kita pikir kelompok yang lain kayaknya pilih lagu itu. Oke. Ya, lanjutkan. Oke. Kemudian selanjutnya untuk setelah kata membuka NKB 137. Ini sekaligus mempersiapkan jemaat untuk masuk ke pengakuan dosa, Pak. Jadi adakah beban hidup gitu ya? Kan ya? Adakah berat beban hidup? Oh iya. Sampaikanlah itu. Jadi kan sampaikanlah kepada Tuhan, kemudian masuk ke pengakuan dosa untuk jemaat berdoa kepada Tuhan. Gitu, Pak. Setelah itu doa pengakuan dosa, kemudian jemaat nyanyi lagi NKB 22, walau dosamu merah seperti kirmizi. Lagunya walau dosamu merah. Iya itu. Itu Pak. Ya. Ini dianggap saja semua lagu yang dipilih jemaat sudah bisa, gitu ya. Betul. Ya. Terus kemudian habis itu berita anugerah NKB 15. Hidup yang penuh ringan semua di Kalvari. Oke. Persembahan? Persembahannya terima kasih ya Tuhanku. Oke. Kemudian terakhir NKB 89. Ku tahu mukalisku hidup telah berdiri di dunia. Oke. Tahu jemaatnya tahu. Nah, sekarang dinamikanya apa ini tadi? Dinamikanya yang teman-teman saya silahkan memberikan penjelasan. Ya, dinamikanya yang berkembang di kita sebenarnya kita agak sedikit apa ya?
bingung juga sebenarnya, hampir sama kita bingung juga apakah ini cocok dengan kalau kita lihat kembali kepada tema atau itu yang membuat bingung. Oke. Pak. Ya, jadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa untuk tema, lagu yang cocok untuk tema itu tidak harus semua. Karena keseluruhan lagu ibadah itu ada yang bagiannya sesuai dengan tema, ada yang bagiannya sesuai dengan kalender gereja. Karena ini Paskah yang sesuai kalender gereja, tentunya tadi ada beberapa lagu tentang kebangkitan Kristus. Tapi yang sesuai dengan tema, tadi ada beberapa, khususnya lagu kedua dan lagu sebelum khotbah ya, setelah khotbah ya, atau sebelum khotbah. Jadi kelompok ini sebetulnya sudah benar memilih lagu gitu. Walaupun itu hasil kebingungan gitu ya ternyata. Ada lagi? Ya. Satu lagi waktunya kurang lama. Waktunya kurang lama. Nah, Bapak Ibu, waktunya kurang lama. Sebentar saya tanya. Kalau Bapak Ibu menyusun liturgi itu kira-kira ya, tugas ini perorangan, kira-kira akan menyenangkan atau membosankan? Kalau sendirian, bosan dan bingung ya. Tapi kalau bareng-bareng ternyata lebih bingung gitu ya. Bareng-bareng ternyata lebih ramai, yang jelas lebih ramai, yang jelas lebih semarak. Nah, itu juga kenapa Komisi Musik Liturgi GKI Jatim ingin membuat satu komunitas bengkel liturgi. Tujuannya supaya liturgi di Jawa Timur ini bisa jadi ramai diskusinya, semakin banyak pencerahan dari sana-sini dikontekstualisasikan dengan jemaat setempat. Nah, maka Bapak Ibu jangan lupa nanti bergabung, ya. Satu lagi, Pak. Iya. Sekarang ini kalau ibadah kita enggak usah bawa buku biasa Iya. ya KJNKP. Itu juga mempengaruhi, Pak. Itu ya. Jadi kalau kita secara notasi juga, terus kita jadi enggak hafal lagu-lagu itu. Iya. Cuman bisa menyanyi aja. Nggak Tapi syairnya apanya itu enggak melekat. Notasinya juga Iya, ada ini ya. gitu. Nah, itu memang kelemahan sistem pakai multimedia, maka di gereja kami multimedianya pakai notasi. Gitu. Oh, jadi kalau dulu saya itu hafal, Ya, sebagian besar hafal. Tapi sekarang itu yang baru-baru malah pada enggak Iya. bisa hafal ya, gitu ya. itu satu kekurangannya, Pak. Betul. Kalau pakai ini apa? Multimedia. Iya. Oke, terima kasih masukannya. Kita beri tepuk tangan. Yang terakhir dari yang tertimur. Banyuwangi, yang ada jemaatnya GKI Banyuwangi, Jember, Pondok Chandra, Jember Sari, langsung maju. Oke. Waduh, ini. Ini bidadari lagi. Bidadari, ya. Suruh. Istri Anda. Ya, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2. Ini ada beberapa lagu yang tadi udah, kalau kata teman saya nih udah pendeta approve gitu. Jadi mungkin karena kelompok lain juga milih gitu. Nah, untuk pembukaannya prosesi kami pilih lagu NKB 188, Kristus Bangkit Soraklah. Nah, salah. Hah? Apa? NKB 188. Salah KJ. Ya. Salah nyebut. Salah salin. Kayaknya 188 itu tiap langkahku ya. Betul. Itu Ya. lahir di baptis di GKI ya. Iya. KJ 188 Kristus Bangkit Soraklah. Terus beberapa dari lagu ini kami sengaja memang ambil bait yang tidak semua, maksudnya jadi bait kedua dan keempatnya aja. Kami menyesuaikan, mengkontekstualisasikan dengan temanya dan dengan keseluruhan liturginya gitu. Nah, lalu yang keduanya kami ambil dari KJ 383, Sungguh Indah Kabar Mulia. Itu di bait kelimanya ada waktu murid ke Emmaus. Ya, tuh. Ini Jadi pasti search-nya pakai Google ya kan? enggak. Lagu murid ke Emmaus gitu keluar kan? Enggak. Oh, enggak ya?
Oh, buka satu-satu. Oke. Nah, berkaitan dengan ini Bapak Ibu, ada yang namanya buku konkordansi KJ dan PKJ. Bisa beli di toko buku Kristen kesayangan Bapak Ibu. Misalkan mau cari kata Emmaus gitu ya, buka saja cari Emmaus, nanti di situ ada tulisannya KJ nomor sekian, baitnya sekian, ada kata Emmausnya, atau PKJ sekian, bait sekian. Itu ada buku namanya konkordansi PKJ dan KJ. KJ, KB, PKJ ya. Ya. Terus, nah waktu pengakuan dosanya kami pilih KJ 26, mampirlah dengan doaku. Jadi kami menghayati Yesus yang berjalan bersama kita, Yesus yang dalam kesusahan, kesesakan kita, Yesus jangan jalan terus gitu, Ya. jalan sama kita gitu ya. Wah, Terus bagus nih, asosiasinya main ya. Oke, sip. iya, terus NKB 15 yang tadi juga ada dipilih teman-teman ya, tentang hidup yang penuh berbeban, ringan semua di Kalvari, bait 1 dan 3 gitu. Ya. Ada tentang air mata apa tadi? Buka teksnya dulu. Iya, jadi yang air mata yang dihapuskan gitu Ya. ya. Jadi sudah Yesus itu membebaskan, menggantikan yang berat itu jadi ringan gitu. Jadi kami fokus sama beberapa kata kunci ya. Jadi dari tujuan-tujuan itu kan ada tentang berjalan bersama Yesus, terus hidup yang terbeban dan dibebaskan Yesus gitu. Ya. Lalu untuk persembahan kami pilihnya KJ 439, tadi juga sudah dipilih. Yes, bila topan kelas melanda hidupmu, dan saat sesak itu kita jangan menggerutu gitu, hitung berkat Tuhan. Terus untuk penutup kami pilih KJ 426, kita harus membawa berita, menjadi saksi Tuhan gitu kan. Oke. Ya, lalu dinamikanya. Ya itu pemilihan bait itu salah satu tadi ya. Oke. Kenapa kami kadang juga nggak pilih langsung dari bait 1 aja gitu, yang selalu familiar kan. Orang kan begitu lihat judul langsung nyanyi kan, kalau NKBKJ kan gitu. Judul sama bait pertamanya pasti nyambung. Tapi sengaja kami langsung ada beberapa yang kami pilih, ini ada bait 2 dan 4 gitu. Karena memang itu tadi menyesuaikan dengan tema dan konteks ibadahnya secara keseluruhan. Terus dinamika lain mungkin ini, oh ya waktu semua ya. Okay. Lebih ini sih, lebih ke arah musikalitas ya. Maksudnya tadi kami sempat pilih yang lagu terakhirnya tuh NKB 200 yang di Jalan Hidup yang Lebar Sempit. Yeah. Tapi kan itu agak mengayun gitu ya. Yeah. Kurang kayak buat Paskah itu pengutusan kayak kurang gitu. Semangat. Ya, secara musikalitas juga kami pertimbangkan gitu. Yeah. Ya gitu. Ada yang mau nambahin teman-teman? Nah, Bapak Ibu berkaitan dengan pemilihan bait gitu ya. Jadi kalau lagu itu kan dari bait 1 sampai bait terakhir itu ada ceritanya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, semua lagu yang diciptakan oleh Fanny Crosby, bait terakhirnya pasti kehidupan kematian. Bait ketiga itu pasti bicara soal kehidupan di surga. Jadi Fanny Crosby itu menghayati bahwa apapun yang dia alami di dalam dunia ini, dalam kisah hidupnya, pengharapan dia terakhir itu nanti ketika dia berada di surga. Nah, ketika kita mau pilih bait, mau potong bait, yang paling baik bagaimana? Yang paling baik adalah yang pasti bait pertama harus dinyanyikan. Kenapa? Coba kalau bait 2-nya langsung dinyanyikan. Ketika murid ke Emmaus Tuhan beserta. Jemaat kan bingung. Ini tuh apa sih sebetulnya? Tiba-tiba ketika murid jalan ke Emmaus. Kan ada awalnya. Oh yang itu ada 1 dan 5 sih. Iya. Contoh. Alasan. Gitu ya Bapak Ibu, kalau milih lagu mau tidak dinyanyikan semua, memang tidak harus dinyanyikan semua, maka bait 1 itu harus tetap ada. Itu awal, dasarnya dari lagu itu tuh apa. Lalu mau dipilih bait 2, bait 3, kalau bisa dinyanyikan semua itu baik. Jadi kalau di tempat kami ada 5 bait ya, bersama, pria, wanita, lalu akapela, modulasi, baru bersama lagi. Jadi semua lagu dinyanyikan, itu nanti tugas berat ke musik director supaya bisa mengaransemen itu dengan baik supaya jemaat tidak lelah ketika bernyanyi, ketika jemaat tetap antusias ketika menyanyikan 5 bait itu. Dan itu baru kami mulai 5 tahun yang lalu. Tadinya kalau kami nyanyi itu bait 1 interlude selesai. Saya baru mau menghayati lagunya itu sudah selesai. Apalagi lagunya baru mau bisa nyanyi selesai gitu ya. Nah, maka kami mulai semua bait dinyanyikan. Sampai ada lagu di KJ itu yang baitnya kan panjang. Maka itu dinyanyikan sebagai lagu prosesi bait 1 sampai 4, setelah kata pembuka dinyanyikan lanjutannya. Begitu. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk kelompok berapa? Kelompok 2. Terima kasih.
Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian sesi yang bisa saya bagikan. Tentunya masing-masing dari kita dapat menerapkan sesuai dengan konteks.